Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuniar Alamsa dari SMP Negeri 2 Lubai Ulu. Dalam dunia pendidikan yang terus berkembang, asesmen pembelajaran menjadi salah satu aspek yang sangat penting. Sebagai seorang pendidik, saya memahami bahwa asesmen bukan hanya sekedar alat untuk mengukur kemampuan peserta didik, tetapi juga sebagai sarana untuk memperbaiki proses pembelajaran itu sendiri. Portofolio ini akan menguraikan berbagai aspek asesmen yang telah saya terapkan di dalam kelas, baik secara konvensional maupun secara digital, serta refleksi pribadi mengenai praktik asesmen yang telah saya lakukan. Namun demikian, untuk meninggalkan kebiasaan lama yang sudah melekat erat dan bahkan hampir menjadi budaya terkait asesmen menggunakan kertas biasa, tentunya menjadi tantangan tersendiri yang harus dihadapi. Terlebih, upaya yang saya lakukan untuk meyakinkan kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat bahwa penggunaan asesmen berbasis digital sangatlah efisien untuk dilakukan dan dilaksanakan secara masif di sekolah. Karena bukan hanya guru, akan tetapi peserta didik juga akan mendapatkan kemudahan dalam pelaksanaan asesmen berbasis digital. Melalui asesmen yang tepat, kita dapat mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa, memberikan umpan balik yang konstruktif, mendorong keterlibatan siswa dalam proses belajar, dan menyesuaikan metode pengajaran berdasarkan hasil asesmen yang telah kita lakukan. Mengapa asesmen digital menjadi penting dan perlu dilakukan? Karena asesmen digital memiliki keuntungan. Yang pertama itu adalah aksesibilitas, di mana asesmen digital dapat diakses di mana saja, memungkinkan peserta didik untuk mengerjakan ujian dan tugas tanpa terikat pada waktu dan tempat tertentu. Yang kedua, umpan balik yang real time, di mana peserta didik dapat menerima umpan balik secara instan yang membantu mereka memahami kekuatan dan kelemahan mereka dalam materi yang telah diajarkan. Yang ketiga, pengumpulan data yang efisien, di mana asesmen digital memudahkan guru dalam mengumpulkan dan menganalisis data hasil belajar siswa untuk merancang intervensi yang lebih baik. Dan yang terakhir, yaitu variasi metode. Berbagai format asesmen seperti kuis, tugas proyek, dan simulasi dapat diterapkan untuk menyesuaikan dengan gaya belajar peserta didik. Nah, di SMP Negeri 2 Lubai Ulu, asesmen digital yang sudah kami terapkan diantaranya seperti Kahoot, Quizizz, Wheels of Name, kemudian ada juga yang namanya media pembelajaran interaktif, dan bahkan ada aplikasi yang bernama Garuda CBT yang bisa diakses oleh peserta didik baik secara offline maupun secara online. Di SMP Negeri 2 Lubai Ulu, dari berbagai jenis asesmen digital yang sudah kami laksanakan dan sudah kami uji cobakan, maka akhirnya diputuskanlah untuk menggunakan asesmen digital berbasis CBT, yaitu dengan menggunakan aplikasi Garuda CBT yang bisa diakses secara offline dan secara online oleh peserta didik dan guru-guru yang ada di sekolah. Melalui praktik asesmen yang saya lakukan, saya menyadari pentingnya fleksibilitas dan inovasi dalam pendidikan. Setiap peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda, dan sebagai guru, tugas saya adalah menyesuaikan pendekatan saya agar semua siswa dapat berpartisipasi secara aktif. Saya terus mengevaluasi dan memperbaiki metode asesmen yang saya terapkan berdasarkan umpan balik dari peserta didik dan hasil belajar mereka. Jadi, asesmen pembelajaran adalah alat yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan memanfaatkan berbagai jenis asesmen, baik konvensional maupun digital, saya dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih holistik bagi peserta didik. Melalui video ini, saya berharap dapat terus belajar dan beradaptasi sehingga dapat mendukung peserta didik dalam mencapai potensi terbaik mereka. Kedepannya, saya berkomitmen untuk mengembangkan metode asesmen yang lebih inovatif dan responsif terhadap kebutuhan peserta didik demi menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik.
Asesmen digital, baik offline maupun online, merupakan alat yang sangat berguna untuk mendukung proses belajar mengajar. Dengan memanfaatkan teknologi, kita tidak hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas asesmen, tetapi juga memberikan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan bagi peserta didik. Sebagai pendidik, penting bagi kita untuk terus mengembangkan keterampilan dalam menggunakan teknologi demi menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan peserta didik.